Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan bagi yang kurang sehat, semoga lekas membaik dan dapat kembali sehat seperti sedia kala. Terima kasih telah menjaga semangatnya dalam mengikuti pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, silahkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang Ibu berikan di WhatsApp group. Dan silahkan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran jarak jauh ini supaya kita diberi kemudahan dalam menerima dan memahami materi. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan yaitu sudut-sudut yang saling bertolak belakang dan hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain atau garis transversal. Setelah mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini, Ibu harapkan kalian dapat memahami sudut-sudut yang saling bertolak belakang dan dapat menjelaskan hubungan antara sudut jika garis sejajar dipotong oleh garis lain, serta menyebutkan hubungan-hubungan antar sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain dan menyelesaikan soal dengan menggunakan hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain serta menggunakan sifat sudut dan garis untuk menyelesaikan soal. Misalkan ada dua garis, yaitu garis AB berpotongan dengan garis CD di titik O. Maka yang dikatakan sudut yang saling bertolak belakang yaitu sudut-sudut yang membelakangi titik potongnya. Nih, sudut AOD itu saling bertolak belakang dengan sudut BOC. Dan sudut DOB ini saling bertolak belakang dengan sudut AOC. Nah, jika dua garis berpotongan tadi ya, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potongnya itu disebut dua sudut yang saling bertolak belakang. Dan dua sudut yang saling bertolak belakang itu besar sudutnya sama. Jadi dapat ditulis kalau di sini sudut AOD ini sama dengan sudut BOC. Kemudian sudut DOB sama dengan sudut COA. Nah, benarkah dua sudut yang saling bertolak belakang itu sama besar? Kita coba perhatikan. Di sini dua garis yang berpotongan di titik O. Ini pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar apa yang dimaksud dengan sudut berpelurus dan sudut berpenyiku. Nah, di sini sudut AOD ini bersuplemen dengan sudut DOB sehingga membentuk sudut lurus yang besarnya 180 derajat. Jadi, apabila sudut AOD ini dijumlahkan dengan sudut DOB, itu besar sudutnya 180 derajat. Untuk mencari salah satu sudut ini, tinggal dioperasikan saja. Misalkan kita akan mencari sudut DOB, besar sudut DOB. Berarti tinggal 180 derajat dikurangi besar sudut AOD. Ingat ya, bukan dipindah ruaskan ya. Ini bukan dipindah ruas, tetapi dikurangkan dengan bilangan yang sama. Misalkan ini kita akan menghilangkan besar sudut AOD. Jadi kita akan mencari besar sudut DOB. Berarti ini
besar sudut AOD dikurangi besar sudut AOD ditambah besar sudut DOB. Nah, karena tadi yang ruas kiri itu dikurang dengan besar sudut AOD, berarti ruas yang lainnya, yaitu ruas kanan, juga dikurangi besar sudut AOD. Nah, selain besar sudut AOD dan sudut DOB itu bersuplemen, ada juga ya. Ini besar sudut AOD bersuplemen dengan besar sudut AOC. Kemudian sudut AOC ini bersuplemen dengan sudut BOC. Selain itu masih ada lagi, yaitu besar sudut DOB itu bersuplemen dengan sudut BOC. Karena di sini kita akan menunjukkan apakah benar besar sudut yang saling bertolak belakang itu sama, berarti kita akan memperhatikan ini besar sudut AOD, ini sudut AOD bersuplemen dengan sudut AOC sehingga membentuk sudut lurus yang dimana besar sudutnya itu adalah 180 derajat. Sama ya seperti sebelumnya, kita akan mencari sudut AOC, berarti sudut AOD ini yang akan dihilangkan di ruas kiri, berarti dikurangi dengan bilangan atau dikurangi dengan besar sudut AOD, bilangan itu sendiri. Jadi 180 derajat dikurangi besar sudut AOD. Coba kalian perhatikan di sini. Besar sudut DOB itu adalah 180 derajat dikurangi besar sudut AOD. Kemudian besar sudut AOC juga sama, yaitu 180 derajat dikurangi besar sudut AOD. Berarti dari apa yang kita peroleh di sini, apa yang dapat kita simpulkan. Nah, ini ya. Dari 1 dan 2, ini yang Ibu blok warna hijau, itu berlaku besar sudut DOB itu sama dengan besar sudut AOC, yaitu 180 derajat dikurangi besar sudut AOD. Jadi apabila ada sudut-sudut yang saling bertolak belakang, maka besar sudutnya sama. Nah, dengan cara yang sama dapat diperoleh juga besar sudut AOD dan besar sudut BOC adalah pasangan sudut yang bertolak belakang dengan besar sudutnya sama. Kita lanjut. Contoh soal, perhatikan gambar berikut. Diketahui sudut DOB itu 135 derajat. Hitunglah sudut AOC ini, kemudian sudut AOD, dan sudut BOC. Nah, yang diketahui itu adalah sudut DOB. Besarnya 135 derajat. Perhatikan bahwa sudut DOB itu bertolak belakang dengan sudut AOC. Berarti besar sudut DOB itu akan sama dengan besar sudut AOC. Jadi besar sudut AOC kan 130, besar sudut DOB kan 135 derajat. Berarti besar sudut AOC juga sama, yaitu 135 derajat. Kemudian besar sudut AOC ini, sudut AOC bersuplemen dengan sudut AOD sehingga membentuk sudut lurus yang besarnya 180 derajat. Jadi sudut AOC ditambah sudut AOD ditambah sudut AOD itu besarnya adalah 180 derajat. Nah, yang kita peroleh sebelumnya kan adalah sudut AOC. Berarti kita substitusikan aja besar sudut AOC-nya yaitu 135 derajat. Untuk mencari sudut AOD berarti 180 derajat dikurangi sudut AOC
Sudut AOC-nya tadi 135 derajat, berarti 180 derajat dikurangi 135 derajat, yaitu 45 derajat. Nah, kemudian sudut BOC. Ini kan ya, sudut BOC. Sudut BOC ini saling bertolak belakang dengan sudut AOD. Kita sudah peroleh nih sudut AOD itu 45 derajat. Karena sudut AOD saling bertolak belakang dengan sudut BOC, jadi kita tulis sudut AOD sama dengan sudut BOC. Tadi sudut AOD-nya itu adalah 45 derajat, berarti sudut BOC-nya 45 derajat. Oke, kita lanjut. Adakah yang bisa mengerjakan soal ini? Tadi contohnya udah kan ya sama Ibu dijelaskan. Coba sekarang kalian kerjakan latihan soal yang ini. Cuma satu soal. Apabila ada yang bisa mengerjakan, silakan kirim di WhatsApp grup. Di grup ya, jangan di Japri. Kita diskusi bersama. Silakan dikerjakan. Nanti setelah ada yang mengirimkan jawabannya di WA grup, kita diskusi dan akan Ibu kirimkan video yang selanjutnya. Nah, terima kasih untuk yang sudah mengirimkan jawabannya lewat baik itu Japri di WhatsApp grup ataupun yang mengerjakan tetapi tidak dikirimkan melalui Japri dan melalui WhatsApp grup, itu tidak apa-apa. Yang penting sudah berani mencoba untuk mengerjakan ya. Nah, kita lanjut pembahasan. Tentukan nilai A derajat, B dan C. Nilai A, B, dan C dalam satuan derajat. Nah, di sini perhatikan bahwa besar sudut yang nilainya A itu berpelurus atau bersuplemen dengan sudut yang besarnya 60 derajat. Sehingga besar sudut yang nilainya A apabila ditambah dengan besar sudut 60 derajat ini akan membentuk sudut lurus. Di mana besar sudut lurus itu adalah 180 derajat. Berarti bisa kita tulis A ditambah 60 itu sama dengan 180 dalam satuan derajat. Karena apa? Berpelurus. Berarti untuk mencari nilai A itu, ini kan bisa kita tulis A ditambah 60 karena kita akan mencari nilai A, berarti 60-nya harus hilang gitu ya, berarti dikurangi 60 sama dengan 180-nya tetap, karena ruas yang kiri itu dikurangi 60 maka ruas yang lainnya juga yaitu ruas kanan dikurangi 60, harus adil ya. Jadi ini A ditambah 0 itu A sama dengan 180 dikurangi 60 yaitu 120. Jadi A-nya itu adalah 120 derajat. Kemudian yang B, ini hubungan antara B, nilai B itu saling bertolak belakang kan? Nih coba ya lihat. Besar sudut yang besarnya 60 derajat itu saling bertolak belakang dengan sudut yang besarnya B derajat. Berarti kita tulis B sama dengan 60 karena bertolak belakang. Ingat ya, sudut yang saling bertolak belakang, maka besar sudutnya akan sama. Jadi nilai B itu adalah 60 derajat. Nah, perhatikan di sini kita akan mencari nilai C. Lihat, apakah kalian akan mencari nilai C melalui hubungan dengan besar sudut B atau yang A. Kita ambil gampangnya aja ya. Sudut A, sudut yang besarnya A ini itu bertolak belakang dengan sudut yang besarnya
bernilai C ini kan. Berarti sudut yang bernilai A ini akan sama dengan sudut yang bernilai C dalam satuan derajat. Berarti bisa kita tulis A sama dengan C karena bertolak belakang. C-nya yang ditanyakan. Kemudian A tadi kita sudah peroleh yaitu 120 derajat. Berarti C-nya adalah 120 derajat. Nah, bahasan selanjutnya yaitu hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Jika dua buah garis yang sejajar dipotong oleh sebuah garis lain atau garis transversal, maka akan terbentuk sudut-sudut serta hubungan antara sudut yang satu dengan sudut yang lainnya. Misalkan di sini dua garis sejajar yaitu garis L ini sejajar dengan garis K. Lalu dua garis sejajar ini dipotong oleh garis lain atau garis transversal yang di mana di sini adalah garis M. Sehingga terbentuk sudut-sudut, tepatnya ada 8 sudut, yaitu sudut A1, A2, A3, A4, B1 ini, B2, B3, dan B4. Nah, kita harus paham dulu mana yang dimaksud dengan sudut-sudut dalam dan mana yang dimaksud dengan sudut-sudut luar. Sudut-sudut dalam itu sudut-sudut yang berada di antara garis L dan garis K. Jadi sudut-sudut dalam itu berada di antara dua garis yang sejajar. Kalau di sini itu adalah garis L dan garis K. Nah, di luar dari ini berarti sudut-sudut luar. Sudut-sudut luar ini di atas garis L, kemudian di bawah garis K. Jadi sudut-sudut dalam kalau di sini gambar ini yang mana aja? Yaitu sudut A3, sudut A4, sudut B1, dan sudut B2. Jadi ada 4 sudut dalam dan 4 sudut luar. Nah, yang mana aja nih sudut-sudut luar? Yaitu sudut A1, kemudian sudut A2, sudut A3, dan sudut A4. Nah, coba ini tadi kan kita sudah bahas sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Nah, di sini sudut A1 bertolak belakang dengan sudut A3. Kemudian sudut A2 saling bertolak belakang dengan sudut A4. Di sini juga sudut B1 ini saling bertolak belakang dengan sudut B3. Sudut B2 itu saling bertolak belakang dengan sudut B4. Lanjut. Hubungan antara sudut yang satu dengan sudut yang lainnya. Hubungan antara sudut-sudut tersebut itu salah satunya adalah sudut-sudut sehadap. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sudut-sudut sehadap? Coba perhatikan ya. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, ini dua garis sejajarnya yaitu garis L dan garis K, kemudian dipotong oleh garis lain, kalau di sini itu garis M, maka akan terbentuk 4 pasang sudut sehadap yang besarnya sama. Untuk mempermudah dalam memahami, tadi kan sudut dalam itu sudut yang berada di antara garis L dan garis K. Kemudian dipotong oleh garis M. Nah, sebelah kiri dari garis M itu kita sebut bagian kiri dan
sudut-sudut yang berada di sebelah kanan garis M itu kita sebut sudut-sudut bagian kanan. Nah, yang dimaksud dengan sudut-sudut sehadap itu, coba perhatikan di sini sudut A1 itu sehadap dengan sudut B1 karena sama-sama berada di bagian kiri dan menghadap ke atas, sama-sama menghadap ke atas. Nah, sudut-sudut sehadap itu besarnya sama, berarti bisa kita tulis sudut A1 sama dengan sudut B1. Sudut A2 dan sudut B2 itu berada di sebelah kanan dan sama-sama menghadap ke atas. Berarti sudut A2 itu sehadap dengan sudut B2 dan besarnya sama. Jadi kita bisa tulis sudut A2 itu sama dengan sudut B2. Sudut A2 dan sudut B2 itu sama-sama menghadap ke kanan atas atau atas kanan. Nah, kemudian sudut A3 dan sudut B3. Sudut A3 dan sudut B3 sama-sama di bagian kanan dan menghadap ke bawah, sama-sama menghadap ke bawah. Berarti sudut A3 dan sudut B3 itu sehadap. Jadi sudut A3 sehadap dengan sudut B3. Yang besar sudutnya adalah sama. Jadi kita bisa tulis sudut A3 sama dengan sudut B3. Sudut A4 dan sudut B4 itu sama-sama di bagian kiri dan menghadap ke bawah. Berarti sudut A4 itu sehadap dengan sudut B4. Dengan besar sudut yang sama, jadi kita bisa tulis sudut A4 itu sama dengan sudut B4. Berarti apabila ada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal, itu akan terbentuk 4 pasang sudut sehadap yang besarnya sama. Kemudian sudut-sudut berseberangan. Tadi ingat ya, sudut-sudut dalam itu sudut-sudut yang berada di antara garis L dan garis K. Kemudian sudut-sudut yang berada di atas garis L itu sudut luar. Yang berada di bawah garis K itu sudut luar. Nah, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, di sini adalah garis M. Besar sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. Nih, sudut-sudut dalam berseberangan itu sudut A3 itu berseberangan dengan sudut B1 karena dipotong oleh garis M terus berada di dalam, berarti kita sebut sudut-sudut dalam yang berseberangan. Nah, apakah ada lagi sudut-sudut dalam berseberangan? Ada ya, ini. Sudut A4 itu berseberangan di dalam dengan sudut B2. Kemudian sudut-sudut luar berseberangan. Sudut-sudut luar berseberangan itu yang sudut-sudutnya berada di luar, kemudian berseberangan akibat dipotong oleh garis M. Itu sudut A1 berseberangan dengan sudut A3 bagian luar. Jadi kita bisa sebut sudut-sudut luar berseberangan. Apakah ada lagi sudut-sudut luar berseberangan? Ada ya, yaitu sudut A2 berseberangan luar dengan sudut B4. Nah, di sini Ibu permudah dengan mencocokkan warnanya ya. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Selanjutnya, hubungan antar sudut yaitu sudut-sudut sepihak. Ingat tadi sudut bagian dalam itu
sudut-sudut yang berada di antara garis L dan garis K. Kemudian sudut luar itu sudut yang berada di atas garis L kalau di sini. Kemudian sudut yang berada di bawah garis K itu sudut luar. Nah, kemudian dipotong oleh garis M. Tadi ya, dua garis sejajar ini dipotong oleh garis M. Nah, bagian kanan dari garis M ini Ibu tulis atau Ibu sebut sudut-sudut bagian kanan, dan yang berada di sebelah kiri garis M itu Ibu sebut dengan sudut-sudut bagian kiri. Nah, sudut-sudut sepihak itu sudut-sudut sepihak itu ada dua, ada yang di dalam, ada yang luar. Jadi ada sudut-sudut luar sepihak, ada sudut-sudut dalam sepihak. Jika dua buah garis ini sejajar dipotong oleh garis lain, kalau di sini adalah garis M, maka jumlah sudut-sudut dalam sepihak itu adalah 180 derajat. Nah, mana sih yang dimaksud dengan sudut-sudut sepihak? Kalau sudut-sudut dalam sepihak itu jadi berada di sebelah bagian yang sama, misalkan bagian kanan atau bagian kiri. Nih ya, sudut A3 itu berada di dalam. Sudut B2 juga di dalam, terus sama-sama di bagian kanan. Nah, berarti sudut B2 itu sudut-sudut dalam sepihak dengan sudut A3. Jadi apabila sudut A3 ditambah dengan sudut B2 itu jumlahnya akan 180 derajat. Kemudian sudut A4 dengan sudut B1 itu sama-sama berada di dalam, sama-sama merupakan sudut dalam dan sama-sama berada di bagian kiri. Berarti sudut A4 itu dan sudut B1 itu adalah sudut-sudut dalam sepihak. Apabila dijumlahkan, besarnya akan 180 derajat. Di sudut A4 ditambah sudut B1 jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, sudut-sudut luar sepihak sama seperti ini, namun kalau sudut luar sepihak itu sudut-sudutnya berada di luar, misalkan bagian kanan atau bagian kiri. Nah, sudut A2 dan sudut B3 itu sama-sama berada di bagian kanan. Kemudian sama-sama merupakan sudut luar, berarti sudut A2 dan sudut B3 apabila dijumlahkan itu besarnya 180 derajat, atau kita sebut sudut-sudut luar sepihak. Kemudian sudut-sudut luar sepihak itu sudut A1 dan sudut B4 karena sama-sama di bagian luar, sudut bagian luar, dan sama-sama merupakan sudut bagian kiri. Jadi kita sebut sudut-sudut sepihak atau sudut-sudut luar sepihak, dimana apabila dijumlahkan itu sudut A1 dijumlah dengan sudut B4 itu jumlahnya atau besar sudutnya adalah 180 derajat. Jadi apabila ada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal, itu akan membentuk atau terbentuk dua pasang sudut dalam sepihak dan dua pasang sudut luar sepihak, yaitu sudut-sudut dalam sepihak A2, A3 dengan B2 dan A4 dengan B1. Kemudian sudut-sudut luar sepihaknya A1 dengan B4 dan A2 luar sepihak dengan B3. Coba perhatikan gambar berikut. Jika besar sudut 1 itu adalah 110 derajat, sudut 1 mana? Ini ya, sudut 1 ini besarnya 110 derajat. Tentukan besar sudut 5, sudut 3, sudut 6, dan sudut 2. Untuk dapat menjawab soal tersebut,
kita harus paham dulu tadi hubungan antar sudut yang satu dengan sudut yang lainnya. Coba di sini yang diketahui sudut apa? Sudut satu kan? Terus yang ditanyakan adalah sudut-sudut ini. Misalkan kita mau mencari besar sudut 5. Besar sudut 5 kan ini ya. Ingat, hubungan antara sudut yang diketahui dengan yang ditanyakan itu ada gak? Ini kan sudut 1 dengan sudut 5. Apa hubungan dari sudut 1 dengan sudut 5 ini? Sama-sama berada di bagian kiri dan menghadap ke atas. Berarti sudut 1 ini sehadap dengan sudut 5. Di mana sudut-sudut sehadap itu memiliki besar sudut yang sama. Jadi karena sudut 1 itu adalah 110 derajat, maka sudut 5 juga 110 derajat. Nah, kemudian sudut 5 sudah kita ketahui atau kita peroleh. Kita akan mencari besar sudut 3. Untuk menjawab soal seperti ini tuh kita hubungkan aja sudut yang kita ketahui itu ada gak sih hubungan dengan sudut yang ditanyakan. Di sini kan sudut 1 dengan sudut 3. Ini tuh saling bertolak belakang. Ya udah, karena saling bertolak belakang berarti besar sudutnya itu akan sama. Karena sudut 1 itu 110 derajat, maka besar sudut 3 juga 110 derajat. Namun, apabila kita akan mencari dengan cara yang lain, misalkan kalau misalkan dalam ujian cari yang gampangnya aja ya. Di sini kan bertolak belakang, jadi langsung aja 110 derajat. Namun di sini Ibu akan memperlihatkan hubungan antara sudut yang tadi kita peroleh, yaitu besar sudut 5 dengan besar sudut 3. Nih, sudut 3 ini kan besar sudut 5. Besar sudut 5 ini berseberangan dengan sudut 3. Berseberangannya itu di dalam. Berarti sudut 5 itu berseberangan dengan sudut 3 di dalam, atau sudut-sudut dalam berseberangan. Apabila sudut-sudut dalam berseberangan itu besar sudutnya akan sama. Berarti karena sudut 5-nya itu 110 derajat, berarti sudut 3-nya juga 110 derajat. Misalkan cara yang kedua, sudut 1 itu bertolak belakang dengan sudut 3. Jadi bisa kita tulis sudut 1 itu sama dengan sudut 3. Karena sudut 1-nya 110 derajat, berarti sudut 3-nya 110 derajat juga. Kemudian sini kita akan mencari besar sudut 6. Coba besar sudut 6 itu kan yang ini. Misalkan hubungan antara sudut 1 dengan sudut 6. Apakah ada hubungan? Ada, tapi secara tidak langsung ya hubungannya. Kemudian tadi kita sudah memperoleh sudut 5. Apakah sudut 5 dengan sudut 6 itu berhubungan atau ada hubungan? Ada ya, yaitu sudut 5 dan sudut 6 itu membentuk sudut lurus, di mana sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Jadi bisa kita tulis sudut 5 berpelurus atau bersuplemen dengan sudut 6. Ketika dijumlahkan akan membentuk sudut lurus yang besarnya adalah 180 derajat. Selain itu, hubungan antara sudut 3 dengan sudut 6. Sudut 3 ini sudut 6 yang ditanyakan. Sama-sama berada di sebelah kiri dan berada di bagian kanan. Berarti di bagian sama-sama berada di bagian kanan, mohon maaf, dan sama-sama merupakan sudut dalam. Berarti
sudut 3 ini sepihak dengan sudut 6, di mana sudut sepihak itu apabila dijumlahkan, dua sudut sepihak itu apabila dijumlahkan besarnya adalah 180 derajat. Berarti sudut 3 ditambah sudut 6 besarnya sama dengan 180 derajat. Tadi kita peroleh sudut 3-nya itu 110 derajat. Berarti untuk mencari sudut 6 tinggal 180 derajat aja dikurangi besar sudut 3. Di mana besar sudut 3-nya itu 110 derajat. Sudut 6 berarti 180 derajat dikurangi 110 derajat, yaitu 70 derajat. Coba cara yang kedua juga sama tadi, sudut 5. Ini cara yang kedua, yang ini ya, sudut 5 itu bersuplemen atau berpelurus dengan sudut 6. Di mana sudut lurus itu besar sudutnya adalah 180 derajat. Berarti ketika sudut 5 ditambah sudut 6 sama dengan 180 derajat. Sudut 5-nya tadi berapa? 110 derajat. Ditambah sudut 6 yang ditanyakan. Berarti sudut 6-nya adalah 180 derajat dikurangi 110 derajat, yaitu 70 derajat. Sama ya. Nah, kemudian sudut 2. Kita akan mencari besar sudut 2. Sudut 2 itu yang mana sih? Yang ini kan? Hubungan antara sudut 1 dengan sudut 2 itu apa? Berpelurus. Jadi kita bisa mencari dengan hubungan antara sudut 1 dengan sudut 2. Atau dengan sudut 3. Atau kita juga bisa mencari dengan hubungan antara sudut 2 dengan sudut 6. Nih, sudut 2 dan sudut 6 itu sama-sama berada di bagian kanan dan sama-sama menghadap ke atas. Berarti sudut 2 itu sehadap dengan sudut 6. Di mana sudut-sudut sehadap itu memiliki besar sudut yang sama. Berarti apabila sudut 2 itu adalah apabila sudut 6 itu adalah 70 derajat, maka sudut 2 juga 70 derajat. Mudah ya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Di sini ada contoh soal lagi. Perhatikan gambar berikut, kemudian tentukan nilai A. Tentukan nilai A. Nah, ingat untuk menjawab soal seperti ini, kita harus tahu hubungan sudut yang diketahui dengan hubungan sudut yang ditanyakan. Apakah ada hubungan, baik itu secara langsung atau tidak. Nih, sudut A ini, sudut yang besarnya A ini, itu berpelurus dengan sudut yang besarnya 2x tambah 10 derajat. Tapi di sini nilai x-nya kan belum diketahui. Jadi kita mencari dulu dengan sudut yang ada hubungannya dengan sudut ini. Sudut yang besarnya 2x tambah 10 dalam satuan derajat. Ini misalkan cara yang sedikit ribet, yaitu dengan mencari nilai x. Ini sudut ini 2x sama 10 dalam satuan derajat ini ada hubungannya dengan besar sudut yang mempunyai besar sudut 50 derajat. Yaitu sama-sama berada di bagian kanan dan sama-sama menghadap ke atas. Berarti ini sudut yang ini tuh sehadap dengan sudut yang besarnya 50 derajat.
Ingat bahwa sudut-sudut sehadap itu memiliki besar sudut yang sama. Berarti bisa kita tulis 2x ditambah 10 itu sama dengan 50 dalam satuan derajat. 2x di sini kita akan mencari nilai 2x, berarti yang 10-nya kita hilangkan dengan mengurangkan dengan bilangan itu sendiri ya. 10 berarti dikurangi 10, ruas kiri juga dikurangi 10, berarti ruas kanan juga harus dikurangi 10. Ini kan 10, untuk menghilangkan 10 kita kurangkan dengan 10 karena harus adil. Apabila ruas kiri dikurangi 10, berarti ruas kanan juga harus dikurang 10. Berarti 2x-nya itu 40. Kita akan mencari nilai x. X-nya itu berapa? X-nya itu 40 dibagi 2. Berarti 20. Nilai x, jadi nilai x sama dengan 20 derajat. Nah, berarti nilai 2x tambah 10 derajat itu, ini kalau misalkan ditanyakan nilai x, berarti cukup sampai sini, udah nilai x. Tapi apabila kalau misalkan ditanyakan derajat, itu dicari 2x tambah 10 derajat. 2, x-nya berapa? Dikali 20 ditambah 10. 2 kali 20 sama dengan 40 ditambah 10 dalam satuan derajat 50 derajat. Berarti yang ini tuh 50 derajat. Kanan dan 2x tambah 10 ini itu bersuplemen atau berpelurus. Berarti jumlah dari A derajat ditambah ini sudah kita ketahui berapa besar sudutnya, yaitu 50 derajat. Maka jumlahnya adalah 180 derajat. A sama dengan dalam satuan derajat 180 dikurangi 50. Berarti A-nya 130 derajat. Jadi nilai A sama dengan 130 derajat. Cara 2 itu yang paling simpel. Kita lihat A derajat ini apakah ada hubungan dengan sudut 50 derajat? Karena tidak ada, ada tapi secara tidak langsung. Coba di sini A derajat ini sehadap dengan sudut ini. Berarti apabila besar sudut yang ini itu A derajat, yang ini juga besar sudutnya adalah A derajat. Kemudian lihat, sudut ini bersuplemen. Apabila A derajat ditambah 50 derajat itu akan membentuk sudut lurus, di mana besarnya adalah 180 derajat. Berarti A ditambah 50 itu sama dengan 180. Berarti A sama dengan 180 dikurangi 50, yaitu 130. Jadi nilai A sama dengan 130 derajat. Sama ya, 130 derajat. Nah, lanjut contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Tentukanlah besar sudut ABC dan sudut ACB. Di sini yang diketahui adalah sudut ABD yaitu 120 derajat dan besar sudut BAC yaitu 55 derajat. Ini BAC. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, Ibu perlu garis bantu yang sejajar dengan garis DG. Garis HI. Kemudian garis EA ini Ibu perpanjang
garis AF juga Ibu perpanjang. Misalkan di sini garis A itu menuju titik J, garis FA itu menuju titik K. Coba perhatikan di sini. Dua garis sejajar dipotong oleh garis EJ. Ini kan 120 derajat. Hubungan antara sudut DBA dengan sudut HAJ. Ini sudut DBA itu sehadap dengan sudut HAJ. Berarti sudut DBA itu sama dengan sudut HAJ karena sudut sehadap itu memiliki sudut yang sama. Karena sudut DBA-nya atau ABD 120 derajat, sama aja ya sudut ABD dengan sudut DBA. Berarti sudut HAJ itu juga sama 120 derajat. Sudut HAJ itu 120 derajat. Nah, perhatikan juga kalau sudut BAC itu bertolak belakang dengan sudut apa? Sudut KAJ. Sudut KAJ. Sudut yang bertolak belakang itu mempunyai sudut yang sama. Berarti sudut BAC itu besar sudutnya sama dengan sudut KAJ. Karena sudut BAC-nya itu 55 derajat, berarti sudut KAJ juga sama, yaitu 55 derajat. Nah, di sini kita akan mencari sudut ABC. Sudut ABC. Untuk mencari sudut ABC, perhatikan bahwa sudut DBA atau ABD itu berpelurus atau bersuplemen dengan sudut D, berpelurus dengan sudut ABC. Nih, berpelurus. Dimana sudut lurus itu besar sudutnya adalah 180 derajat. Berarti apabila sudut DBA ditambah sudut ABC, besarnya akan 180 derajat. Sudut DBA atau ABD ditambah sudut ABC itu 180 derajat. Sudut DBA-nya atau sudut ABD-nya itu berapa? 120 derajat kan? Ditambah sudut ABC. Sudut ABC itu sudut yang ditanyakan. Berarti sudut ABC adalah 180 derajat dikurangi 120 derajat. Sudut ABC sama dengan 60 derajat. Jadi sudut ABC itu 60 derajat. Nah, kemudian kita akan mencari sudut ACB. Jadi kita akan mencari sudut ini ya. Kita perhatikan bahwa dua garis sejajar ini
garis HI itu sejajar dengan DG, kemudian dipotong oleh garis KF atau FK. Ini kalau misalkan kita gambarkan seperti ini ya, kalau misalkan digambar ulang. Nih. Ini sudut, ini garis DG, ini garis HI, ini KF. Dan ini garis, ini titik C, ini A. Yang akan ditanyakan itu adalah garis, yang ditanya itu adalah sudut, mohon maaf, sudut ACB atau ACD. ACB ya. Ini B. Ini D. Perhatikan bahwa sudut ACB ini sehadap dengan sudut KAH atau HAK. HAK. Nih. Ini coba perhatikan sudut ACB. Ini ya ACB itu berada di bagian kiri, ini kiri dari garis potong, garis yang memotong atau garis transversal dengan sudut HAK atau KAH. Berarti sudut ACB ini sehadap dengan sudut KAH. Sehadap dengan sudut KAH. Apabila kalian misalkan bingung, kalian gambar ulang aja seperti ini. Berarti hubungan antara sudut ACB itu sehadap dengan sudut KAH. Berarti bisa kita tulis sudut ACB sama dengan sudut KAH. Sudut KAH itu apa? KAH. Untuk menemukan sudut KAH, tadi yang kita ketahui itu adalah besar sudut HAJ kan? HAJ ini. Dan sudut KAJ. Sudut ACB sama dengan sudut KAH-nya itu adalah ini kan KAH. Sudut KAH itu adalah sudut HAJ dikurangi sudut KAJ. Ini nih. Besar sudut HAJ-nya itu kan HAJ-nya itu 120 derajat dikurangi sudut KAJ. Ini kan kita akan mencari sudut KAH. Dikurangi sudut KAJ. Berarti sudut ACB-nya itu sudut HAJ-nya 120 dikurangi 55 derajat. Berapa hasilnya? Yaitu 165 derajat. Jadi sudut ACB itu 65 derajat. Nah, jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Coba, ini kan 65 derajat. Apakah benar?
55 derajat ditambah 60 derajat ditambah 65 derajat, apakah benar 180 derajat? Coba ya, 55 derajat tambah 60 derajat itu kan 115. 115 ditambah 65. Benar ya, 180 derajat. Semoga pembahasan yang Ibu berikan itu dapat dipahami dengan mudah. Apabila kalian sulit memahaminya, silahkan jangan sungkan untuk bertanya. Boleh bertanya lewat Japri atau melalui WhatsApp group. Nah, berikut ini adalah tugas, silahkan dikerjakan. Kemudian hasilnya dijaprikan kepada Ibu. Kerjakan sesuai jadwal karena Ibu akan memberikan nilai kedisiplinan bagi siapapun yang mengumpulkan tugas tersebut di hari ini, yaitu hari Senin tanggal 19 April pada pukul 9 sampai 10.20 akan Ibu berikan nilai kedisiplinan 100. Semoga dengan pemberian nilai kedisiplinan ini memicu motivasi kalian untuk mengumpulkan tepat waktu atau sesuai dengan jadwal. Untuk pertemuan selanjutnya, yaitu hari Rabu, Ibu akan mengadakan tes bab garis dan sudut. Jadi silakan sebelumnya kalian pelajari bab garis dan sudut karena Ibu akan melakukan tes. Namun sebelum tes dimulai, Ibu akan memberi sedikit materi tentang bagaimana cara melukis sudut istimewa. Jadi untuk hari Rabu kita bahas materi sedikit tentang bagaimana cara melukis sudut, kemudian kita mengadakan tes. Sepertinya cukup sekian ya yang dapat Ibu sampaikan. Nanti Ibu akan kirimkan update nilai. Silakan bagi yang nilainya masih 0, masih merah, untuk segera mengumpulkan tugas-tugasnya supaya nanti menjelang PAS kalian bisa fokus belajar. Jadi nggak harus riuh gitu ya, sibuk dengan tugas-tugas yang belum. Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit, jaga semangatnya, dan selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini dapat kalian pahami dengan mudah. Apabila ada yang masih bingung, silakan jangan sungkan bertanya. Boleh lewat Japri langsung ke Ibu ataupun melalui WhatsApp group. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.